Countdown Pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat semua, wah, seru nih. Ini kita lagi di studio Metropolitan di Graha Pena. Dan ini di samping saya penggede-penggede semua nih. Ini yang gede mah. Ini lembaga survei. Amin. Lembaga survei apa? Lembaga ya, saya mau sapa dulu nih satu-satu nih. Ada Kang Ardian Sopa, Direktur LSI DNIJA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Ardian sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah di sebelah saya ini mukanya udah nggak asing. Iya, saya pemilik ini soalnya. Kang Rama Irawan, Direktur Metropolitan. Kemudian di samping Kang Rama ada Kang Ridwan, Direktur Pemberitaan Pojok 1. Nah, ini ngeri-ngeri nih. Lu kenalin. Oh iya, saya juga ya. Iya, saya Ricky Nor, pemimpin redaksi Radar Bogor. Lu juga ngeri sebenarnya. Paling ngeri. Jangan bilang kita ngeri. Nah, ini menarik juga kita bicarain soal ini menghitung hari ini. Sudah nggak nyampe 2 bulan ya pemilu 2024 ini kan? Kurang dari 2 bulan lagi. Kurang dari 2 bulan nih. Kang Ardian, saya ke Kang Ardian dulu, kita langsung tektok aja nanti ya. Jadi sebenarnya narasumber dia, kita yang nanya-nanya. Oh iya, gitu aja. Ada seru nih ya. Iya. Kita harus kasih prolo dulu. Soalnya kita mau bahas apa nih? Kita ke simulasi dulu nih. Nah, makanya kita kasih bahas prolog simulasi dulu. Oke. Nah, buat Bogorian semua, buat sobat Metropolitan, sobat Pojok 1. Jadi Radar Bogor Group belum lama ini tanggal 12 Desember 2023 kita meneruskan tradisi Radar Bogor Group menggelar simulasi pencoblosan. Nah, ini setiap tahun pesta demokrasi kita pasti menggelar simulasi itu. Kita pengen tahu sembari kita melakukan edukasi, sosialisasi ke masyarakat, kita juga pengen tahu nih seperti apa sih pilihan masyarakat mendekati jelang-jelang pencoblosan. Nah, itu. Nah, simulasi ini kita lakukan di 14 kota kabupaten. Saya bacain dulu ya. Di Jawa Barat. Di Jawa Barat, hanya Jawa Barat. Tapi tidak seluruhnya, hanya di 14 kota kabupaten. Kemudian dengan responden surat suaranya 35.980. Ini untuk presiden doang nih, untuk simulasi pencoblosan presiden, capres ya, pilpres ya begitu. Kemudian jadi temanya adalah saat pencoblosan itu adalah Jika pemilihan pencoblosan dilakukan hari ini, begitu Mas ya? Jika pencoblosan hari ini. Nah, kita ajak masyarakat di 14 kota kabupaten di Jawa Barat ini untuk ikut mencoblos, sembari kita edukasi mereka. Nah, ini kita udah sharing-sharing dengan Mas Ardian nih. Mas Ardian, boleh dong, kan tadi kita sudah paparkan beberapa hasilnya. Hasil dari simulasi pencoblosan Radar Bogor Group. Menurut saya manggilnya Kang atau Mas ya enaknya? Kang aja. Kang ya, karena Sunda ya kita Sunda. ya. Iya, dia kan Sunda. Iya betul. Kang Ardian, menurut Kang Ardian Iya. bagaimana nih tentang simulasi pencoblosan Radar Bogor Group ini dari kacamata teman-teman di lembaga survei? Iya, pertama ini hal yang positif. Iya. Karena semua lembaga survei melakukan survei, kemudian juga lembaga-lembaga di luar lembaga survei juga mencoba, atau bahkan udah berapa kali ya, kalau tadi saya dengar kan dari periode-periode sebelumnya juga udah melanjutkan. Sehingga kita berharap bahwa dengan adanya ini semakin memperbanyak data yang bisa kita tampilkan ke masyarakat. Tentu nanti masyarakat yang menilai sendiri kira-kira mana dari hasil-hasil yang ada ini yang sesuai dengan kenyataan misalnya, atau yang dianggap mendekati dengan kenyataan. Nah, kalau saya lihat dari survei atau jajak pendapat yang dilakukan Radar Bogor, ini hal positifnya itu pertama dari jumlah kertas suara yang diedarkan ya. Karena memang kertas suara itu tentu hanya untuk satu orang kan, tidak mungkin satu kertas suara untuk 5 orang misalnya. Tadi saya lihat data ada sekitar 35.000. 35.000 responden yang disebarkan. Padahal kalau misalnya kita lihat lembaga-lembaga survei nasional termasuk LSI itu biasanya menggunakan hanya 1.200. Ada yang menggunakan 2.200, ada bahkan yang menggunakan 3.600 misalnya. Tetapi lazim di 1.200 saja sudah bisa menggambarkan. Dan itu nasional. Kalau ini itu Jawa nasional. Barat. Nah, itu. Jadi ini nilai positif yang saya lihat dengan begitu banyaknya responden atau sampel, tentu juga berharap bahwa hasilnya ini juga menggambarkan opini yang ada di masyarakat. Nah, dengan jumlah yang begitu banyak, tentu juga berharap bahwa apa yang didapat itu juga menggambarkan lah ya
Ya. menggambarkan. Namun sejauh ini yang saya amati, metodologi menjadi hal yang penting. Oke. Menjadi hal yang penting karena metodologi yang tepat itu juga pada akhirnya bisa menggambarkan situasi yang tepat juga pada akhirnya. Atau seringkali dibilang good news, good decision katanya. Good data, good decision. Good decision. Sehingga kalau misalnya data itu diambil dengan benar dan sebagainya, tentu juga akan menggambarkan. Karena pengalaman misalnya LSI sendiri, 20 tahun kita menggunakan multi-genome sampling, itu alhamdulillah bisa menggambarkan populasi yang ada di seluruh Indonesia. Nah, untuk konteks Kabupaten Bogor dengan jumlah begitu banyak, ini juga harapannya tentu juga bisa menggambarkan. Ya. Tetapi kita tidak tahu apakah hasilnya itu menggambarkan sesuai dengan yang ada atau tidak. Tapi minimal dengan jumlah suara ini kan sebenarnya bisa menjadi sampel juga. Menurut saya tidak menjadi masalah ini untuk disebarluaskan misalkan dengan catatan bahwa secara metodologi juga disampaikan. Katakanlah misalnya, kalau yang lembaga lain menggunakan multi-genome sampling, ini kira-kira menggunakan apa? Apakah misalnya tadi sampel random, atau mungkin ada metodologi baru yang lain, sehingga kita bersama-sama nanti pada akhirnya juga mengamati ya, oh ternyata ini bisa sama kok, oh ini ternyata bisa beda kok. Bisa jadi apa yang kita lakukan juga benar, bisa jadi juga yang dilakukan radar itu juga benar. Tapi sejauh ini yang saya amati, orang lebih banyak di multi-genome sampling. Kalau ini memang lebih kepada simple random ya, simple random sampling. Ya sebenarnya sih ini kita lakukan udah berulang kali ya. Betul. Kalau selama ini hanya dilakukan oleh Radar Bogor saja. Iya. Nah, khusus untuk tahun ini, tahun 2023 untuk kita mau melihat sebesar apa sih keinginan masyarakat gitu, animo masyarakat dalam pesta demokrasi 5 tahunan di 2024 nanti, kita sampai di 14 kabupaten kota ya. Iya. Jadi kita berlebar nih, karena kalau yang Radar Bogor itu udah terbukti itu Kang Ardian. Oke. 3 kali apa 4 kali itu kita dari 2008 ya. Itu hasilnya itu hanya selisihnya 0, sekian persen dengan hasil penghitungan suara KPU. Jadi kalau misalkan si A misalnya hasil simulasi Radar Bogor itu 40, nanti pada saat pemilihan itu KPU misalkan 40 sekian persen atau 41%, itu selisihnya tipis. Makanya kita coba melakukan di banyak kabupaten kota dan ya mudah-mudahan sih bisa lebih valid. Tapi ngomong-ngomong nih Kang Ardian, ini kalau lihat hasil simulasi Radar Bogor Group ini, tadi juga saya lihat datanya LIC DNJA yang nggak jauh beda ya? Mirip ya. Yang surveinya dilaksanakan 20 November sampai 3 Desember tuh. Betul. Datanya tuh. Jadi mirip-mirip saya lihat. Secara umum bahwa penggambaran kita kemarin kita juga rilis itu memang secara urutan, misalnya kita bicara Pilpres itu kan masih Pak Prabowo Gibran yang paling atas ya. Di survei kita LSI sekitar 42,9%. Kemudian urutan kedua itu ada Ganjar Mahfud di angka 24,9%. Kemudian yang ketiga baru ada Anies. Jadi secara ranking kita bisa lihat bahwa ranking pertama Prabowo, yang kedua Ganjar, yang ketiga Anies. Nah, kalau saya tadi amati data tapi yang 2 sama 3 itu selisihnya cuma 0, sekian persen. Jadi kalau ada perubahan, kalau ada perubahan bisa juga berubah, betul. Dan apalagi ini juga harus kita pahami bersama bahwa ini adalah potret hari ini. Bisa jadi ini bisa naik nantinya, bisa ini turun ya, karena emang kita survei per hari ini. Sehingga data ini tentu menjadi acuan, bisa menjadi acuan buat semua pihak. Tapi digarisbawahi bahwa tidak bisa juga kita mengandalkan bahwa data inilah yang nanti akan kejadian ketika di TPS, karena masih ada rentang waktu. Berbeda nanti dengan quick count misalnya, karena quick count berdasarkan fakta yang ada di lapangan yang tidak berubah, sehingga hasilnya memang lebih bisa akurat ya. Kalau survei ada mungkin perubahan dinamisasi data, sehingga bisa jadi data yang ada ini bisa berubah. Tapi catatan dari data survei, data jajak pendapat yang dilakukan Radar Bogor itu secara peringkat memang hampir sama ya. Jadi Prabowo di atas, kemudian ada Mahfud, ada Ganjar, kemudian baru ada Anies. Satu. Yang kedua, yang buat saya menarik juga, ini kan memang data dari 14 kabupaten kota. Tentu data ini per kabupaten kota bisa kita baca. Tetapi
tidak bisa kita agregat ke level provinsi ya. Karena kita hanya menggunakan pertama tadi simple random dan juga dilakukan di 14 kabupaten kota. Padahal Jawa Baratnya ada 27 ya. 27. Jadi kalau misalnya kita mau katakanlah menjadi agregat ke atas, tentu nambah lagi nih sedikit tinggal 13. Jadi kalau misalnya radar melakukan lagi, dilakukan lagi 13, kemudian dikumpulkan lagi, kemudian bisa juga nanti di-up sebagai di atas. Tapi dengan catatan dengan bahwa ini metodologinya seperti ini, sehingga tidak juga menjadi masyarakat pada akhirnya tahu oh ternyata metodologinya seperti ini, sehingga mereka pun mengambil kesimpulan dengan kesimpulan yang benar ya. Kesimpulan yang benar bahwa datanya dikumpulkan secara simple random, yang ini mungkin belum banyak dilakukan oleh lembaga survei yang lain, tapi inilah hasilnya. Nanti mungkin bisa kita bandingkan juga hasilnya ketika memang udah level di provinsi misalnya kan. Tapi yang menarik nih Kang Arjan, Ya. Pilpres 2019 kemarin itu kan kalau saya tidak salah itu Prabowo 53%, 50% sekian ya di Jawa Barat. Ya. Sementara kalau hasil simulasi kita ini tidak sampai 50% tuh. Betul. Memang di beberapa kota ada yang sampai 52, 53, tapi ada juga di beberapa daerah itu yang hanya 40 sekian persen. Ini kira-kira karena faktor apa? Dan saya kira nggak jauh beda juga dengan LSI ini sebenarnya. Iya, di kita itu di Jawa Barat itu sekitar 50-an persen. 50-an persen ya. Kalau misalnya kita, tapi itu pun 50% dengan kita level nasional, kemudian kita breakdown ke provinsi-provinsi. Ya. Provinsi Jawa Barat karena memang DPT-nya terbesar, sehingga kita masih punya keyakinan bahwa ini bisa menggambarkan lah. Beda misalnya ketika level nasional kita coba ambil katakanlah di Maluku misalnya, atau di Papua. Secara presentasi kan kecil tuh, sehingga untuk kita mengambil kesimpulan dari data yang kita kumpulkan yang sedikit, itu kita tidak terlalu berani untuk mengambil itu. Tapi untuk Jawa Barat karena besar, DPT terbesar bahkan, kita coba berani ambil kesimpulan bahwa memang di Jawa Barat itu basis menjadi basisnya Pak Prabowo. Nah kalau 50% di Jawa Barat, kira-kira ini satu putaran atau dua putaran nih? Kalau menggambarkan secara nasional, berarti satu putaran ya kira-kira? Ya, kalau Jawa Barat ini secara persentase nasional kan dia sekitar 18%. 18%. Sehingga sekarang posisi Pak Prabowo di nasional itu di angka 42,9%. Jadi untuk dia naik menjadi 50%, tentu juga harus ada tambahan yang lumayan banyak nih. Maksud gua lah Katakanlah misalnya Jawa Barat dia dapat 10%, berarti kan secara nasional dia dapat tambahan 1,8%. Iya. Di Jawa Barat dapat tambahan 10%. Ketika level nasional hanya dapat tambahan 1,8%. Sehingga untuk kita masuk ke satu putaran misalnya, menurut saya sih masih agak panjang. Berat, agak panjang atau masih perlu kerja keras lah ya. Meskipun kalau misalnya kita lihat secara tracking, alhamdulillah LSI misalnya dari bulan ke bulan kita melakukan survei. Januari kita survei, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, bahkan November, sampai dengan nanti insya Allah juga melakukan survei bahkan 2 kali kita. 2 kali sebulan? 2 kali sebulan. Luar biasa Pak, dan LSI. Kita langsung masuk ke Pilpres ya. Belum, bentar. Oh masih simulasi. Belum. Iya, kalau ini kan 2 bulan lagi nih. 2 bulan lagi ya. Nah, kira-kira selama 2 bulan ke depan ini, kalau ada yang naik surveinya itu maksimal berapa persen sih? Ya. Kalau ada yang turun, itu turunnya kira-kira berapa persen yang pengalaman Kita bicara tren, betul. Kita bicara tren dan alhamdulillah kita didekapi dengan data yang lumayan panjang ya. Dari Mei sampai dengan November ini kita berarti hampir sekitar 8 kali survei. Yang itu kita survei, tentu ada yang udah pasangan, ada yang personal ya. Tapi katakanlah di bulan Oktober kita udah 4 kali survei, itu sudah pasangan tuh. Meskipun belum ditetapkan, kita kan pakai simulasi. Sehingga ada data pasangan dan memang terlihat ada 2 hal. Pertama, tren positif daripada pasangan Prabowo Gibran. Jadi dari bulan ke bulan dia naik terus tuh. Ada 1 kali di bulan Oktober kalau nggak salah dia agak turun, tapi turunnya pun di margin of error. Sehingga kita bisa bilang bahwa ini stagnan sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan bulan sebelumnya, itu dia di angka 35%-an, tapi di November itu sudah mencapai 42,9 itu. Dan tiap bulan itu kalau kita rata-rata mungkin dia naik sekitar 2%-an. 2%. Berarti 2 bulan ke depan 4% maksimal gitu ya. Kalau misalnya sesuai tren, berarti agak sulit. Kita berharap Pilpres ini 1 putaran. Lu berharap 2 putaran ya?
Tapi gini, kalau tadi trennya ada kenaikan, sebenarnya faktor yang mempengaruhi apa ya kira-kira? Faktor, nah menarik juga berbicara mengenai faktor yang mempengaruhi ya. Jadi kenaikan Prabowo itu memang pertama dari sisi personal dia. Jadi kenapa misalnya pertanyaan pertamanya kenapa Prabowo unggul misalnya dibandingkan dengan yang lain. Kita melihat bahwa tidak bisa dilepaskan bahwa 2014, 2019, bahkan 2009 dia udah ikut kontestasi. Sudah ada di kertas suara. Ada kertas suara, sehingga popularitas dia juga tinggi. Satu. Kemudian waktu itu juga ketika head to head lawan Pak Jokowi, suara dia kan tidak jomplang ya, di angka 40% ke atas, bahkan 45%. Sehingga dengan modal itu sebenarnya mempermudah dia untuk bertarung di 2024 ini ya. Jadi udah ada basis masanya, satu. Kemudian tentu basis masa ini dia juga rawat, tapi juga ada yang keluar-keluar dan sebagainya. Iya. Ada yang keluar, ada yang masuk. Betul. Banyak yang datang. Tapi dua kandidat lain juga. Tapi nyambung tadi itu. Oh iya. Yang apa namanya? Faktor. Faktor. Nah, yang kemarin itu asam sulfat gimana tuh? Ngaruh nggak tuh ya? Negatif campaign ini ngaruh nggak sih untuk pasangan itu? Nah, saya ke belakang dulu sedikit sebelum nanti jawab itu ya. Jadi dari populasi yang pilih dia awalnya itu kan memang masih ada ya. Jadi die hardnya dia lah, militan dia dan sebagainya. Nah sekarang kenapa masih tinggi juga? Kalau saya lihat memang ada perubahan gaya juga dari Pak Prabowo. Jadi orang yang dulu misalnya minggat, mungkin juga dianalisa oleh beliau kan kenapa dia ini dan sebagainya. Mungkin yang dulu dia keras, kemudian juga emosional dan sebagainya, sekarang udah agak mulai santai kan. Bahkan orang gemoy. Itu juga menambah tuh, ditambah lagi misalnya dengan faktor Gibrannya ini kan. Jadi istilahnya Gibran ini kan salah satu kaum milenial yang berkontestasi di Pilpres. Yang mana 6 yang lainnya itu kan generasi bukan milenial. Yang mana milenial ini udah masuk juga hampir di 50% nih. Milenial gitu ya dan sebagai pemilih, sehingga memang secara kedekatan usia itu memang lebih banyak juga yang pada akhirnya memutuskan untuk pilih ke Gibran. Nah, bagaimana dengan peran Gibran tadi ada blunder dan sebagainya? Kalau saya melihat memang blunder ini akan berefek ketika blunder ini sesuatu hal yang menyangkut kepentingan orang banyak, satu. Yang kedua, itu juga menyangkut kerangka berpikir. Artinya begini, artinya ini kesalahan bukan karena kesalahan administratif gitu, tapi memang dari kerangka pikirnya ada. Contoh misalnya, ketika kita bicara penolakan Ganjar terhadap Piala Dunia misalnya, itu kan berasal dari pemikiran dia. Tapi kalau misalnya kesalahan-kesalahan itu bukan dari kerangka berpikir atau hanya administratif, keselolidan dan sebagainya kan, itu relatif orang memaafkan. Sehingga tadi asam sulfat dan yang lain sebagainya, orang masih melihat bahwa ini bukan karena kerangka berpikirnya begitu, tapi karena kesalahan-kesalahan aja yang memang orang lebih mudah memaafkan. Satu lagi nih, ada nggak pengaruh Jokowi dari kenaikan itu? Pengaruh Presiden Jokowi. Nah, menarik. Jadi memang kalau misalnya kita amati, tadi juga nyambung dengan pertanyaan pertama, Prabowo trennya naik, Anies juga naik. Yang menurun adalah Ganjar. Bahkan kalau misalnya kita lihat dari Oktober ke November awal, November akhir, karena 2 kali survei, itu dari 35 turun ke 28, turun lagi ke 24. Bayangkan, dalam waktu 2 bulan, 7% ya? Sekitar 35 ke 28, sekitar 7%. 24 sekarang, berarti sekitar 11%. Jadi pertanyaannya balik lagi, tadi apakah mungkin Pak Prabowo masuk satu putaran saja? Mungkin juga. Ketika memang suara-suara yang lain itu turun terus ya. Apalagi ketika kita lihat masalahnya ada di mana. Jadi ketika misalnya kita amati kenapa Pak Ganjar Mahfud ini turun, apa yang terjadi dalam siklus di Oktober sampai dengan November, itu kan kalau misalnya kita amati itu lebih banyak ya serangan terhadap Jokowi. Mulai dari isu dinasti, demokrasi bendung, mahkamah keluarga dan sebagainya ya. Yang mana ini ternyata kalau misalnya kita bedah dari pendukung-pendukungnya Pak Ganjar, itu yang puas terhadap Pak Jokowi yang awalnya itu di Oktober, sebelum Oktober itu terbagi rata tuh antara yang pilih Pak Ganjar dengan pilih Pak Prabowo. Karena memang dalam term yang sama. Yang satu sisi kan perubahan, yang ini melanjutkan misalnya kan. Tapi ketika muncul serangan itu ternyata pemilih-pemilih yang puas terhadap Pak Jokowi
kabur dari Ganjar. kabur, eksodus dari Pak Ganjar, Pindah ke sehingga ada Prabowo. penurunan. Oh, iya, Nah, pindah banyak ke Prabowo, meskipun juga ada yang Yang ke pindah Anies. ke Anies, tapi memang banyak ke Prabowo. Sehingga dalam isu itu kita melihatnya sebagai sebuah blunder mungkin ya, karena eksodus yang lumayan besar nih, yang awalnya dia bersaing ketat dengan Pak Prabowo misalnya, bahkan di Januari, di Mei masih unggul, tapi kesini dia Turun ya. turun masih tetap stabil, tetapi di akhir-akhir ini setelah Oktober itu memang agak jomplang, sehingga persaingan ada di Ganjar dengan Anies untuk masuk ke putaran kedua. Oh, persaingan di situ ya. Iya. Jadi kalau misalnya Prabowo ini gagal untuk satu putaran, itu kemungkinan dua putaran, pasti dua putaran, tetapi yang lolos putaran kedua kita masih berhitung antara Pak Ganjar dengan Pak Anies. Mengapa? Karena oke lah sekarang posisi Pak Ganjar lebih tinggi dari Pak Anies, tetapi kalau kita lihat tren itu agak Bisa nyalip. bisa nyalip. Jadi Pak Ganjar trennya lagi negatif, Turun. Pak Anies Anies naik. itu lagi naik. Jadi kalau misalnya nanti ada cross, tentu ini Pak Anies yang di atas ya. Tapi kan LSI sudah melakukan survei lagi nih. Iya. Akhir Desember ya. Udah bisa dipublish belum itu? Ini sementara datanya masih kita pelajari, diolah, karena memang kita di awal bulan kita lakukan, kemudian sekarang masuk pengolahan, nanti di tanggal 25 kita udah melakukan survei lagi. Jadi teman-teman surveyor ini luar biasa juga, kerja keras ini kan. Jadi kalau tadi teman-teman bisa dalam 1 hari luar biasa. Kita biasanya itu bisa 2 mingguan. 1 minggu kita ngambil data misalnya, 1 minggu kita ngolah, jadi 2 mingguan total waktu. Kalau ini 1 hari jadi udah biasa dengan jumlah 35.000. Kan coblosan aja 1 hari. Hitungnya mah tetap ada waktu itu. Oh gitu. Persiapannya juga lama, Bos. Oh, persiapannya. Dari November itu kita persiapkan Betul. meeting, perencanaannya Iya, seperti apa. iya. Ini hasilnya ini ya, ada di bawah nanti ya? Ada. Hasilnya di bawah. Padahal kasih aja ke LSI kita lakukan. Nggak sanggup bayarnya. Iya. Kecenderungan kalau Pilpres Ganjar dan Anies seperti apa tadi? Kecenderungan. Ganjar Anies, jadi Ganjar itu trennya negatif, meskipun sekarang posisinya di nomor 2, 24,9. Anies, meskipun di posisi nomor 3, 24,0, tetapi secara tren positif. Jadi, di angka awalnya dia pernah di angka 20, naik awalnya 20, kemudian pernah turun. Jadi awal-awal tuh Anies turun tuh, ketika dia berpasangan sama Cak Muhaimin. Itu agak turun dulu tuh, karena mungkin waktu itu ada serangan dari Pak SBY juga, kemudian juga dari Cak Imin juga di internalnya katakanlah juga kaget-kaget mungkin orang kan tiba-tiba sama ini, padahal ini dari PKS yang kuat juga di sana, tiba PKB gabung dan sebagainya. Pernah turun ke 15, tapi dia recovery lagi. Jadi 20, 22 dan sekarang di angka 24. Di survei terakhir, apakah akan berubah urutannya? Kan yang bulan November itu 20 November sampai 3 Desember surveinya LSI itu kan Prabowo nomor 1, kemudian Ganjar, kemudian Anies. Nah, antara Anies sama Ganjar ini kan selisihnya 0, sekian persen. 0,9 tadi. 0,9 betul. 0,9 sampai 1%. Apakah nanti ada kemungkinan berubah gitu? Secara tren dimungkinkan, tetapi apakah itu sebuah kepastian? Saya surveyor, bukan Bisa melihat ya, trennya. Kan? betul. Secara tren memungkinkan, Ya. tetapi secara nanti hasil surveinya seperti apa, tentu juga kita harus update ya. Dalam artian bahwa saya juga nggak berani untuk bicara misalnya ini pasti nyalip atau enggak, tetapi secara tren memang memungkinkan untuk nyalip. Prediksi bisa dong kita. Oh, bisa. Nah, kemudian dengan apa namanya jelang ini debat cawapres, nanti kira-kira gimana tuh? Oke, nah sebelum nanti ke debat, ini memang menarik ketika kemungkinan akan ada silang. Tetapi saya melihat bahwa dari semua tim yang ada, ini kan juga mengevaluasi diri. Jadi kalau misalnya kita baca sekarang media, yang awalnya katakanlah agak serangan terhadap Jokowi itu banyak, itu pasca Desember masuk sekarang relatif udah nggak ada. Jadi itu karena apa itu? karena mungkin mereka nyadar kali ya. Betul. Bahkan kita lihat, saya nggak tahu juga kenapa di awal dulu itu ada serangan-serangan itu. Padahal di datanya, saya yakin juga mereka pasti punya data juga bahwa pendukung dia itu banyak di Jokowi. Maksudnya pendukung Jokowi banyak di dia gitu. Ketika dia nyerang, dia berpindah kan. Tapi dia buat saya agak gagal memahami data yang basic itu. Ya mudah-mudahan sekarang udah agak berubah sehingga mungkin ya pertarungan di papan bawah itu juga semakin kencang lagi nih kayaknya. Kalau serang Jokowi, kalau serang Gibran pengaruh nggak?
Nah, serang Gibran ini yang menarik juga. Jadi pasca serang Jokowi itu udah pasti. Tapi kan sekarang ini orang melihat bahwa Pak Jokowi, orang kenapa pilih Gibran itu juga karena ada Pak Jokowi di sana. Nggak bisa Satu dinafikan kesatuan itu berarti ya? satu Bisa kesatuan, dipisahin, ya. bisa disatuan. Nah, yang menarik tadi PKS tuh turun tapi rebound lagi. Kira-kira kalau Ganjar rebound lagi Nah, nggak iya. ini? Iya, Udah turun, kapan reboundnya dan kalau mau rebound kira-kira mau melakukan apa? Terus yang Anies melakukan apa gitu kemarin tuh jadi rebound lagi. Oh iya, banyak ini pertanyaannya. Saya juga banyak ya. Sambil kasih minum. Banyak saya pertanyaannya, Pak Ridwan. Sambil kasih minum dulu. Banyak saya Iya, kita balik tanya aja kalau gitu. Ini belum terjabar loh ya. Ini belum terjabar loh. Minum dulu. Banyak loncat-loncat kita ya. Sat. Itulah silat. Itulah bedanya kalau media dengan kampus. Kalau kampus kan Ya, sistematis, ya. sistematis, melakukan survei juga sistematis. Nah, media memang begini. Oh, oke lah itulah yang saya suka media. Dapat emang yang begini. menarik dikejar. Hal baru lagi pindah. Itu nanti kita jawab jawaban pamungkas mungkin ya. Apa yang harus dilakukan Oh, iya. Prabowo? Di akhir aja. Itu mahal itu. Pasalnya wangi piro. Kira-kira gitu ya, wangi piro. Balik lagi ke simulasi aja, simulasi. Nah, di simulasi saya sedikit jelaskan juga. Jadi untuk mengejar satu putaran, posisi sekarang ini Prabowo butuh sekitar 7,2%-an saja untuk dia masuk memenangkan ini satu putaran. Di kubu Ganjar dan Anies itu ternyata untuk dia lolos kan butuh 33,3% minimal. Sehingga dia butuh sekitar 8% buat Ganjar, 9%-an buat Anies. Jadi ternyata suara yang perlu dikumpulkan oleh Prabowo untuk menang satu putaran itu lebih sedikit dibandingkan dengan suara yang harus diperoleh Untuk 2 putaran. untuk dua putaran, Ganjar dua putaran. baik Ganjar Anies. maupun juga Anies. 7% itu kira-kira berapa juta itu? Ya. Dari 200 berapa? 204 juta. Iya, 200 juta. 7% itu berarti 230 kayaknya yang 204 baru. juta. 204 204 juta koma sekian. Kalau 7%-nya itu berapa tuh? Banyak. Wah, banyak. Ya, apalagi ketika kita lihat yang butuh sekitar 10%-an ini kan. Iya. Banyak lagi. Meskipun nanti 23 juta itu. Iya, meskipun hitung-hitungannya nggak begitu ya. Maksudnya hitung-hitungannya itu kan orang ketika Pak Prabowo katakanlah dua putaran, dia dapat katakanlah 49%. Yang kedua ini kan nggak harus nyampe 33 juga. Bisa asal lebih tinggi daripada yang nomor 3-nya aja sebenarnya ya. Hitung-hitungannya begitu. Tapi secara kasat mata untuk mengamankan Ganjar atau Anies putaran kedua, dia butuh 33,3%. Yang mana sekarang dukungan dia sekitar 24. Jadi masih ada tersisa 9 sama dengan 10%. Jadi Kalau mau gali potensi swing voter, kebaca nggak? swing voter itu di angka kita itu tinggal 7,7%. Sedikit. 7,7%. Dibandingkan, coba saya bandingkan dengan lembaga-lembaga lain, itu relatif hampir sama. Ada 8, ada bahkan yang 5 misalnya. Tapi juga ada yang banyak, 24%. Wow. Yaitu, nggak apa-apa saya sebut namanya, nggak apa-apa. Litbang Kompas. Itu masih 24%. Saya coba teliti dan sebagainya, ternyata bisa jadi, ini bisa jadi ya, dugaan aja, ternyata simulasi kertas suara itu juga mungkin menentukan ya. Jadi balik lagi terhadap yang dilakukan oleh Radar, menurut saya positif karena menggunakan contoh kertas suara, sama seperti Hampir mirip LSD, hampir mirip. Bahkan itu kan prototipe dari kertas suara yang asli ya, spesimen. Sehingga itu juga bisa menekan jumlah yang belum memutuskan. Karena pengalaman kita juga ketika tidak pakai simulasi kertas suara, orang kan juga untuk mengomongkan capres pilihan ada yang malu dan sebagainya. Tapi ketika dikasih kertas suara, mereka coblos tanpa kelihatan di balik kita tinggal rekapitulasi dan sebagainya. Dijaga kan di simulasi kita. Jadi jurdil jujur, adil, rahasia semua kita Dan jaga. kayaknya memang yang pemula begitu ya. Saya belum bilang-bilang siapa yang saya pilih nanti aja di TPS gitu ya. Kalau lansia kan ya sudah hari ini jelas saya dari 2019 ini pilihan saya, hari ini tetap ini kan begitu ya mungkin ya. Iya. Jadi itu hal yang positif sehingga mungkin kenapa misalnya di Kompas masih tinggi yang 24 itu mungkin dia
dugaan saya tidak menggunakan kertas suara, sehingga LSI pakai angkanya kertas suara. pakai kita dari Makanya awal 3% November itu. 7,7. 7,7. Dan kecenderungannya memang ya semakin nanti mendekati masa pemilihan ini semakin sedikit. Karena ini trennya itu kalau kita lihat dari angka 12, kemudian 10, kemudian 8, sekarang 7,7. Dan ini memang menjadi pertanyaan penting karena 7,7 ini pada akhirnya kemana? Dan biasanya yang 7,7 ini dikelompokkan terhadap pasti dia belum punya pilihan. Tapi kenapa misalnya belum punya pilihan? Ini paling banyak memang di kalangan yang pendidikan tinggi misalnya ya. Kemudian ekonomi juga tinggi misalnya kan. Karena relatif mereka ya lebih banyak menganalisa, memahami dulu calon baru dia memutuskan pilihan. Kira-kira dia mau melihat apa gitu untuk menentukan pilihan? Apakah debat, apakah program visi misi atau apa untuk menentukan bahwa wah ini cocok nih yang saya pilih nih. Atau masih money politik nih kecil? Kecil nggak itu? Ada dong? Ada. Money politik potensinya juga tinggi dalam artian bahwa kedekatan dengan presiden ini kan ya relatif agak jauh sebenarnya kan pemilih-pemilih kita. Kemudian lewat gagasan dan lain sebagainya itu juga kadang-kadang ada yang nyampe, ada yang enggak. Sehingga mereka relatif ingin sesuatu yang instan, apa yang bisa saya dapatkan dan sebagainya. Tetapi di money politik ini juga beda dengan pilkades misalnya ya, atau di bupati misalnya, itu masih memungkinkan. Tapi untuk Indonesia dengan segitu lebarnya, berapa money politik harus disediakan? Bisa loh. Sehingga pertarungannya itu lebih pada pertarungan. Kalau buat saya, lebih orang melihat nanti siapa yang dianggap lebih baik, siapa yang dianggap lebih mewakili, siapa yang dianggap lebih bisa dipercaya. Pada akhirnya pertimbangan-pertimbangan secara rasional. Jadi pertimbangan ekonomi ada, tetapi pada akhirnya karena nggak semuanya juga tidak melakukan itu misalnya, karena dengan jumlah yang besar itu, akhirnya orang cari pilihan yang lain. Saya disclaimer, kalau Oke. money politik itu kan memberikan uang ya, tapi Iya. ada loh program BLT yang sudah bagi-bagi Oh, resursi. itu bisa termasuk. Nah, itu juga menjadi efeknya itu. Betul. Itu saya tidak menyebut money politik ya, tapi ada program itu nyata gitu. Itu Iya. bisa berpengaruh nggak? Harusnya berpengaruh. Harusnya berpengaruh karena sesuatu yang nyampe ke masyarakat, event bentuknya barang, itu gagasan dan sebagainya tentu menjadi masukan buat si pemilih itu untuk menentukan ya. Apalagi misalnya hanya satu orang nih yang ngasih, tentu juga jadi pertimbangan dia. Tetapi dalam konteks demokrasi, saya melihat apakah ini melanggar atau tidak. Tentu kita masih bisa banyak berdebat di Itu dalam debatable segmen lah, itu, itu debatable, debatable, betul. ya. Karena apalagi misalnya dia udah menjanjikan dari lama misalnya, kemudian dia memberikan itu sebagai katakanlah menunaikan janji-janji dia, tentu menjadi kalau dia nggak melakukan malah menjadi salah. Enggak, janjinya kan sebelumnya pertengahan tahun ini selesai, tapi Oh, gitu diperpanjang. Alhamdulillah dikit lagi. Tanggalnya sampai Februari. Berarti ada kemungkinan dibandingkan Januari. Isu-isu negatif yang saya lihat memang kan agak ramai nyerang yang tadi itu ya. Jadi efeknya satu terhadap Ganjar karena memang yang diserang Jokowi, yang pendukung-pendukungnya ada di Ganjar waktu itu. Yang kedua, hasil dari amatan kita ini ternyata lebih banyak beredar di ruang diskusi. Jadi di kalangan elit. Tidak sampai grassroots. Tidak sampai Iya, grassroots. iya. Jadi Bodo amat kayaknya. katakanlah jumlah aktivis itu Kalau 1 dibandingin itu juta. antara elitis sama apa grassroots itu. Jauh ya? Jauh, Satu perbanding 1000 kali. jauh. Iya, Jadi katakanlah aktivis jumlahnya 1 juta orang misalnya ya, 1 juta orang. Kita bagi dengan DPT 204 juta orang, itu kan 0,sekian% aja. Jadi riuh di ruang diskusi, tetapi secara grassroots relatively tidak berpengaruh. Mengapa juga itu Prabowo Gibran masih di atas dibandingkan dengan yang lain, meskipun banyak serangan-serangan yang lain. Selewat aja kali itu buat pembicaraan gitu ya. Betul, malah yang kita lihat efek-efek yang menjadi animo masyarakat ya, tadi itu penolakan Piala Dunia atau misalnya petugas partai, itu kan menurut kita mungkin nggak seberapa, tapi buat grassroots itu ternyata lebih berdampak ya. Ini balik lagi ke simulasi ya. Berarti kalau dilihat dari data yang tadi sudah ditampilkan, kira-kira ada disclaimer nggak bahwa yang kita lakukan ini apa yang harus dikomentari, positif dan negatifnya apa gitu? Ya, yang pertama nanti ketika paparan, menurut saya ya, pertama memang menjelaskan metodologinya. Jadi metodologinya seperti apa, termasuk misalnya jumlah responden yang
ambil kira-kira berapa, kemudian metode pengambilan respondennya seperti apa, sampai dengan jumlah per kabupaten kotanya berapa. Sehingga nanti masyarakat ketika baca ini, atau elit ataupun siapapun yang baca ini, dia bisa memahami, oh ternyata metodologinya seperti ini. Sehingga kita mengurangi kesalahan kesimpulan yang diambil misalnya. Karena saya yakin juga Radar sebenarnya kan ingin menyampaikan saja bahwa inilah hasil dari temuan yang kita lakukan. Betul. Jadi kita nggak berafiliasi dengan itu siapapun. Gitu. penting, tidak Ini- afiliasi. Kemudian juga yang kedua, tidak ada tendensi kan untuk gimana-gimana, tapi lebih kepada ini loh hasilnya. Dan ini pun tidak bisa diagregat misalnya ke atas satu, kemudian ke bawah juga relatively saya nggak tahu apakah memang, kan biasanya gini, ketika survei itu tidak hanya data-data elektabilitas misalnya, tetapi masuk ke demografi misalnya. Jadi katakanlah misalnya dari sini berapa persen sih dari yang pilih Prabowo misalnya dari segmen laki-lakinya, dari perempuannya, atau kita ingin tahu sebenarnya pemilih Anies ini banyakkan laki-laki atau perempuan sih misalnya. Kemudian dari tingkat pendidikan banyak yang pilih Prabowo ini yang mana? Dari kalangan Apakah menengah, kalangan menengah, bawah, atau Genset. atas misalnya kan? Genset dan sebagainya. Kemudian dari sisi wilayah misalnya, kita juga belum bisa membagi katakanlah dari 14 kabupaten kota yang dijajak pendapat atau survei itu secara dapilnya misalnya seperti apa. Karena ketika kita berbicara dapil, tentu kita harus juga proporsional sebenarnya. Jadi ketika dapil A lebih tinggi daripada dapil B misalnya, tentu juga harus respondennya itu harus lebih tinggi juga. Betul. Oke, tadi kan kita menyebutkan ada 35.000 surat suara ya atau responden kita bagikan. Untuk Iya. Pilpres. Dengan Pilpres. 9,88% ini berarti kita bisa asumsikan nggak bahwa responden ini atau masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang tata cara pencoblosan yang benar. Karena kan kita tujuannya simulasi salah satunya pendidikan Edukasi ya. juga, edukasi. Ya, edukasi. Bisa disebut gitu nggak? Pemilu. Ya, menarik karena datanya ini tinggi ya. Ya mungkin juga dari hasil ini kan berarti ada sekitar 179.000. Berarti kalau sekitar 10%-nya berarti kan ada 17.900 ya. Iya, 179 ini sebenarnya dengan DPR. Iya, 55 surat suara. Tapi Betul. kalau untuk presiden Capres 35.000 aja. Kalau yang salah ini surat-surat tidak ya, sah total sudah ini berapa? dari 35 ini. Oh, dari 35.000. Berarti kan Cuman sekitar- yang tidak sah ini kan ada sekitar 9%. 9%. Ya, ada yang capres misalkan coblos 3 gitu. Nah, Ya, ya. ada yang di luar kali. di luar Bisa. itu dari Tapi kalau 3 saya capres membaca ini, mohon izin, ini kayaknya dari 179.000 itu kayaknya, bukan dari 35.000. Mungkin ya, total keseluruhan, Karena ya. bisa jadi kesalahan itu kan bukan hanya di capres saja, Iya. tapi di pileg sendiri misalnya ada orang coblos 2 partai. Iya. Kemungkinan banyak salah di situ sih memang. Betul. Yang saking banyaknya itu ya. Iya. Kang Ardian gimana membaca? Jadi ini kalau misalnya kita bandingkan dengan survei nasional kita, karena kita juga melakukan kertas suara, itu memang angkanya di angka 1%-an saja. yang Satu. tidak sah. Yang tidak sah, tapi kan itu di konteks pilpres ya, Pilpres saja. karena pileg Iya, enggak. Sehingga ini pertama bahwa ini mengidentifikasikan bahwa memang lebih banyak orang kesalahan mungkin di pileg ataupun misalnya DPD. Betul. Karena di tingkat-tingkatan itu ya satu. Kemudian ini merupakan jumlah yang besar karena ya katakanlah 10% ya 9,88 dibandingkan dengan jumlah DPT 204 juta, berarti ada 20 juta yang tidak sah. Luar biasa. Luar biasa. Sehingga tentu ini menjadi PR bersama kalau saya lihat, bukan hanya KPU misalnya, tentu KPU yang menjadi wewenangnya, kemudian juga Bawaslu, kemudian kalau saya melihat ini juga tanggung jawab lembaga survei juga, kemudian juga unsur Termasuk kita media, media ya. termasuk media untuk mengedukasi karena ini hanya orang misalnya tidak orang salah untuk melakukan tata cara pencoblosan ini kan. Betul. Belum lagi misalnya orang yang nanti kemungkinan ada 4 kertas suara, kemudian DPR RI, DPD provinsi, DPRD provinsi, kemudian kota, itu kan juga beda-beda tuh. Betul. Jangan sampai orang ngelihat dia nyari nama A di provinsi, padahal dia DPR RI. Dia nggak nemu, akhirnya coblos yang mana aja. Ada di kertas kuning, tahunya nyoblosnya yang hijau. Iya, ya, dia salah nyari-nyari. Dan juga Ada kan yang caleg datang udah kampanye tiba-tiba apa namanya si pemilihnya ya. lihat Nyari kertas, nggak ada. mana sih nama ini yang kemarin datang kok nggak ada Iya. di sini Biar Jun. sembarang. Nah, ini juga pentingnya buat caleg untuk melakukan pendidikan politik. Hmm. Jadi bukan hanya dia berbicara misalnya visi misinya seperti apa, ketika jadi apa, dia juga perlu untuk melakukan simulasi pencoblosan.
penting juga. Pertama untuk menekan surat suara yang tidak sah itu. Yang kedua ya buat suara dia juga. Saya kalau bisa sah-sah aja, betul. Jadi tujuannya bukan hanya untuk dia pribadi, tapi juga untuk yang lebih besar, bahwa legitimasi kuat. Menarik itu buat caleg-caleg bikin simulasi sendiri begitu ya? Iya, betul. Karena di lingkungan dia aja, maksudnya ke partisi ininya aja ya. betul. Jadi apalagi untuk nomor-nomor yang agak besar, agak besar. Karena data kita itu menarik, memperlihatkan 80% orang yang terpilih itu nomor 1, nomor 2 aja. Karena bisa jadi tadi itu ya, orang misalnya nyari kemudian dia nggak nemu tuh, ya udah nomor 1 saja lah. Yang jelas tahu partainya gitu udah. Mungkin karena asosiasinya nomor 1 itu yang paling hebat, paling bagus kali ya. Ya, Bisa aja ya, asosiasinya bisa kayak gitu. Atau namanya nomor 1 biasanya kan bagus-bagus tuh. Kan asosiasinya nomor 1 pasti juara. Ya. Itu nomor 1. Betul. Menguntungkan. Kalau mau dibantu dibikinkan simulasi boleh. Bisa hubungi kita kok. Mau survei ada. Langsung. Penting karena ya bukan hanya di nasional ya. Bahkan even misalnya Jakarta kita pernah survei itu katakanlah misalnya di Dapil 7 Jakarta itu daerah Jakarta Selatan ya. Itu yang surat suara tidak sah itu sebanyak 47.000. Berapa persen itu? Dia DPT-nya sekitar 800.000. Jadi 47.000 itu kalau misalnya dihitung 20%. suara itu udah bisa meloloskan 3 caleg gitu. Jadi buat caleg-caleg ini juga data yang penting ya, bahwa pengawasan masyarakat ternyata tidak sampai terhadap tata cara pencoblosan. Apalagi untuk nomor-nomor besar. Jadi ketika kampanye dan sebagainya, ya silakan diedukasi juga bahwa misalnya partainya nomor berapa, kemudian dianya sendiri nomor berapa. Sehingga itu betul. Jadi meskipun rice cooker udah dibagi, tidak dijelasin tata cara pencoblosannya ya bisa salah pilih juga. Terakhir ya. Tadi kan menyinggung milenial 50% ya. Iya. Nah, ini kan kita juga pernah melakukan saya pribadi pernah melakukan beberapa kali wawancara. Apakah datang ke TPS masih banyak yang bilang nggak mau. Nah, kira-kira pengaruhnya apa ya? Nggak mau maksudnya? Nggak mau datang ke TPS gitu, nggak mau milih juga. Lebih suka liburan, liburan gitu. Kalau dibandingkan liburan emang lebih banyak liburan. Tapi kalau lihat animo masyarakat, kita pernah survei juga, kira-kira Bapak Ibu akan datang ke TPS atau tidak? Yang genset. Oh ini agak semuanya dulu. Semuanya dulu itu memang yang menyatakan itu sekitar 90%. Ingin datang ke TPS. Tetapi ketika kita gali, jika di hari H Bapak Ibu ada halangan, apakah Bapak Ibu akan tetap memilih atau tidak? Itu yang tetap datang ke TPS itu angkanya sekitar 74%. Oh, masih tinggi ya? Lumayan. Tetapi sebenarnya ada penurunan kan, bahwa animo masyarakat itu 90%, tapi yang bisa datang ke TPS 75%. Dan itu biasanya menjadi VTO tuh, bayangan kita. Jadi nanti angka ketika 75%, tentu tiap daerah kan beda-beda. 75% itu bisa naik misalnya 5% jadi 80, atau dia turun jadi 70%. Dan itu menjadi VTO. Dan penting juga nih VTO ini untuk mengukur kira-kira pemenang nantinya siapa. Karena jangan sampai misalnya contoh Prabowo Gibran misalnya, dia udah unggul di survei, tapi kan survei ini orang datang langsung ke rumah-rumah mereka. Dia tidak menghitung potensi yang tidak datang ke TPS. Jangan-jangan pas hari H mereka nggak pada datang. Berpengaruh. Bukan prioritas bagi yang itu tadi. Ya saya dukung, tapi karena ketiduran. Betul. Dan saya yakin fenomena itu bukan hanya di gen milenial ya atau gen Z ya, tapi hampir merata di semua umum. Bahkan yang lebih banyak ada halangan itu sebenarnya generasi milenial ke atas. Lansia terutama ya. Ini sudah berapa jam ternyata? Disudahi dulu ya. Nanti di sesi berikutnya minggu depan mungkin ya. Siap. Mendekati atau setelah ada launching dari rilis dari LSI yang baru ya. Ya mungkin gitu ya, cukup ya teman-teman karena kita Jabar nih belum. Iya, setelah ini kita bahas yang Jabar. Abis ini yang Jabar, Bos. Sudah 6:30, Bos. Tunggu, Bos. Iya, seru ini kita ini masih banyak yang bisa digali. Kerasa ya. 20 menit 15 menit aja. 15 menit. Oh ya udah, sok. Boleh. Ini dipisah aja videonya. Tutup dulu. Oh ya, ditutup dulu. Oke, tutup dulu. Tutupnya gimana, Mas? Ya udah, silakan. Ya, itu tadi kisi-kisinya dan kemudian apa ya? Nah, banyak edukasi dari sharing. sharing.
buat para caleg juga kalau mau konsultasi gitu ya bisa Hubungi nomor ini ya. Iya karena banyak tadi benar-benar kayak salah satu tadi apa ya bocoran tips itu ya segera bikin simulasi sendiri. Nah mungkin itu. Baik saya Ricky Nor menutup sesi podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.